Niku kita lho. Asli ini sangat tapi sing Joko iki. Iya. Ini ora kurang buka. Lah nggih, mboten maneh iki mau iki dibuka pas ya makane niku mboten dilebih. Jadi mesti mahal. Jagane. Nggih. Jangan ae 150 ya. Iya, ketok to Mas. Asale kadang mboten undangan. Perkara arep melu monggo njogo. Enggak segan. Enggak tinggal kok. Enggak bikin. Gimana foto? Bang, cat jempol itu. Cat jempol itu. Aku jadi sultan. Hah? Ya, enggak boleh ngomong. Ayon. Alamat itu setahu Pak untung kan. Ora untung jiwa karo wis kalau kan tulisan lho. Ya tak tulisan. Gaya lu kesuwen ora absen sih. Itu medit snack kalau jualan. Aku gak absen wis. Jenengan pun. Nah, pendampingi kepala calon nanti pendamping calon yang begini calon.
Diketahui untuk pelaksanaan kampanye di TPS Kebayanan 1, TPS 1, kami informasikan, kami sampaikan lagi dari calon kepala desa. Ini adalah RT 1 sampai RT 9. Selain itu supaya meninggalkan tempat duduk. Boleh ngomongin tapi tidak ada di arena tempat duduk. Monggo untuk mengendalikan situasi kondisi supaya kondusif. Menduduki kursi selain Kebayanan 1 untuk meninggalkan tempat supaya sama-sama. Monggo untuk yang bukan Kebayanan 1 bisa meninggalkan kursinya sebagai pengobyong. Pengobyong dari calon nomor 1 bisa segera absen dan memasuki tempat duduk di paling sebelah timur. Monggo, absen dulu Bu, absen dulu, absen ke depan. Dan pengobyong di Kebayanan 1, selain di Kebayanan 1 untuk ikut ngobyongi di luar area saja. Monggo, perlu diketahui yang menempati tempat duduk dari pengobyong nomor 1 hanya dari Kebayanan 1 yang ada di tempat duduk sini. Nanti yang ada di Kebayanan 2 pengobyong dari Kebayanan 2. Monggo selain yang dari Kebayanan 2 untuk bisa ngobyongi di luar arena pekajangan kampanye. Selain Kebayanan 1 untuk keluar dari arena kampanye karena ini sudah dibagi tiap TPS per Kebayanan.
dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kapolsek beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Danramil atau yang mewakili beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang terhormat para calon kepala desa gabungan beserta tim kemenangan dan pangombyomnya, yang terhormat rekan-rekan panitia, yang terhormat para hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang berbahagia. Sebelum kita mulai, mari kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini atau di tempat rumahnya Bapak Wasid dengan keadaan selamat walafiat. Sebelum kita lanjutkan, di sini akan kami bacakan mengenai susunan acara kampanye program penyampaian visi dan misi calon kepala desa gabungan Kebayaran 1. Yang pertama, pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nur Kasana. Selanjutnya yang nomor 2, sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua BPD yaitu oleh Bapak Bambang Triwulan. Nomor 2, pengarahan dan tata tertib kampanye dari Ketua Panitia yang dibawakan oleh Bapak Liono. Yang ketiga, sambutan dari Muspika. Dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil atau yang mewakili. Selanjutnya nomor 3, pengundian nomor urut. Lalu yang B, penyampaian visi dan misi sesuai nomor urut undian. 4, 2 yang akan dibawa oleh Bapak Tony dan 5 penutup. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10 atau siang, mari susunan acara ini kita mulai dari yang pertama, pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nur Kasana. Waktu dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya semua untuk berdiri. Indonesia
acara berikut yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama dari Bapak Ketua BPD, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bambang Triwulan. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, bakar keras ikhlas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya saja yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, marilah kita tidak henti-hentinya selalu senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita semua telah diberi dalam bentuk apapun. Kalau dihitung dari karat, berapa karat tidak bisa dihitung dengan kilo berapa kita tidak bisa dihitung, maka wajiblah kita mensyukurinya. Setelah kita syukur, insya Allah kita mendapat kenikmatan yang akhirnya dikasih nikmat sempat bisa bertemu pada siang hari ini. Mudah-mudahan keselamatan, ketenangan berada khususnya di panitia dalam penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, terima kasih atas waktunya. Tentu saja di dalam nantinya membacakan visi misi, kita ingat beliau Ibu Bupati, bagaimanapun juga deklarasi damai harus harga mati. Gabungan adalah jiwa kita, gabungan kepunyaan kita, majunya gabungan juga kepunyaan kita semua. Untuk itu tentu saja spesialis, tentu saja para calon-calon, janji adalah harus ditepati, deklarasi damai harus kita hormati tentu saja. Makanya nantinya ke depan tentu saja khusus untuk calon-calon kepala desa disesuaikan apabila tentu saja visi dan misi disesuaikan dengan situasi yang ada digabungkan dan bisa memaksimalkan yang akhirnya punya terobosan, punya inovasi-inovasi yang bisa merubah mindset atau pola pikir sehingga mudah-mudahan gabungan bisa maju gemah lipah lo jinawi toto titik tentu. Amin Allahumma. Amin. Kemudian yang kedua, khususnya yang hadir entah yang duduk atau tidak, saya mengharapkan tentu saja sebagai pembentuk tidak menyalahi aturan, tentu saja mengharapkan jangan sampai golput, titik ya, jangan sampai golput, tidak baik. Keyakinan kita pengen merubah gabungan menjadi maju, ya silahkan berdemokrasi secara damai, tenang. Deklarasi damai harus kita kecamkan tentu saja. Tentu saja siapapun yang jadi, saya yakin para leadership ini, para pemimpin, calon pemimpin, saya yakin bisa merubah mindset kita, pola pikir kita, gabungan bisa maju. Amin Allahumma amin. Wedi ojo wani-wani, wani ojo wedi-wedi, itu salah satu prinsip zaman Majapahit. Ya, mudah-mudahan dengan adanya itu, sekali lagi sebelum kita tutup, tentu saja harapan kami sebagai wakil dari rekan-rekan bisa memaksimalkan para calon-calon ini, lembaga-lembaga yang ada di kelurahan, ada lembaga BPD, ada RT, ada PKK maupun yang lain yang jadi insya Allah bisa dimaksimalkan. Ngeten nggih? Nah, sebelumnya tentu saja kita tidak lepas, orang agama harus kita jaga hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimanapun juga selain harga mati kita jaga. Wis yakino karo Gusti Allah. Sambutan yang kedua yaitu pengarahan dan tata tertib kampanye dari ketua panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rio. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Kepada yang terhormat Bapak Camat Tanom, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Tanom, kepada yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, kepada yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati kepada lembaga desa yang sudah berkenan hadir memiliki kami, yang kami hormati semua panitia Perkades Desa Garuda, dan yang kami hormati semua calon kepala desa beserta tim pemenangan, pendampingan, dan juga pengonggongnya yang saya hormati, baik yang ada di bawah Pekajangan maupun yang ada di sekitar Pekajangan. Semuanya yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan. Perkenankan di sini sedikit kami menyampaikan yang berkaitan dengan kampanye. Pada saat ini schedule yang kita laksanakan di tanggal 17 ini adalah kampanye, penyampaian program, visi dan misi dari calon kepala desa. Harapan dari panitia bahwa dalam penyampaian visi dan misi ini nanti supaya bisa mengakomodir dari keinginan calon-calon kepala desa ini, sehingga nanti sebagai bahan acuan untuk melaksanakan tugas sebagai calon kepala desa yang terpilih. Untuk selanjutnya, kami di sini akan membacakan tata tertib kampanye penyampaian visi dan misi calon kepala desa Garuda tahun 2022. Yang pertama yaitu pemasangan tanda gambar tidak boleh di tempat gedung-gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan tempat ibadah. 2. Radius 25 meter dari TPS atau tempat kampanye harus bersih dari pemasangan alat peraga calon kepala desa. 3. Pemasangan tanda gambar tidak boleh mengganggu pemandangan pengguna jalan dan melintang jalan. 4. Pemasangan tanda gambar atau alat peraga tidak boleh tumpang tindih antara satu calon dengan calon yang lain. 5. Apabila pemasangan tanda gambar atau alat peraga di tanah atau pekarangan masyarakat harus seizin yang punya tanah atau pekarangan. 6. Semua tanda gambar atau alat peraga dari calon kepala desa H-3 harus sudah bersih di semua wilayah desa Garuda. 7. Masing-masing calon kepala desa dalam menyampaikan program visi dan misi diberi waktu 10 menit. 8. Dalam penyampaian kampanye program visi dan misi di tiap kebayangan, masing-masing calon kepala desa menghadirkan 2 orang di setiap RT di kebayangan tersebut. Undangan akan disiapkan dari panitia. 9. Dalam kampanye program visi dan misi, setiap calon kepala desa didampingi maksimal 5 orang pendamping atau tim sukses atau dari pihak keluarga. 10. Dalam pelaksanaan kampanye penyampaian program visi dan misi, calon kepala desa dilarang: A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. B. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. C. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan atau calon kepala desa yang lain. D. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. E. Mengganggu ketertiban umum. F. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sekelompok anggota masyarakat dan atau calon kepala desa yang lain. G. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa. H. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. I. Membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon kepala desa lain selain dari gambar dan atau atribut calon kepala desa yang bersangkutan. Dan J. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. 11. Apabila calon kepala desa melanggar larangan tersebut, panitia tingkat desa memperingatkan yang bersangkutan. Apabila peringatan tidak diindahkan, calon kepala desa yang bersangkutan diberhentikan penyampaian program visi dan misi oleh panitia tingkat desa. Demikian tata tertib yang kami sampaikan. Ada kurang lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan dan tata tertib kampanye dari ketua panitia. Ada pun sambutan yang ketiga, yaitu Bapak Muspika. Yang pertama Bapak Camat Anon. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan sedaya warga masyarakat Rejosari. Semoga sound system kedengaran sampai di rumahnya masing-masing yang tidak kersa untuk mendekat di lokasi kampanye. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, terutama para calon kepala desa gabungan serta para pengunjungnya serta Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Derek Satset Dasdes kaya ketua BPD. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah hari ini tanggal 17 Oktober tahapan Pilkades Desa Gabungan memasuki tahapan kampanye penyampaian visi dan misi, yaitu harapan keinginan dari kepala desa yang nanti kalau jadi ingin membawa Gabungan 6 tahun ke depan. Tentunya pada hari ini Bapak calon kepala desa ini sudah menulis, sudah mendokumentasikan. Dan alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa hadir rawuh mendekat di lokasi kampanye. Itu semua atas limpahan rahmat dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Satu dalam tahapan ini yang perlu kita syukuri apa Pak? Napa Bu? Yang perlu kita syukuri Desa Gabungan duwe calon kepala desa. Kita bersyukur, berterima kasih kepada 4 calon kepala desa ini. Beri tepuk tangan. Kalau tidak ada calon, tidak ada 4 orang ini yang mendaftarkan menjadi calon kepala desa, otomatis nanti yang akan mengisi adalah PJ. Tentunya mungkin Pak Sekcam ataupun Pak Kasih Pemerintahan ataupun ASN. Kemudian dalam hal ini saya selaku PLT Camat, PLT Camat karena Pak Camat yang dulu Pak Marno sudah pensiun per 1 Oktober, sehingga kosong rasa pilihan di PLTC, nunggu nanti dari Bupati kalau sudah ada mutasi. Saya sebenarnya adalah Camat Sumberlawang dan dipercaya Ibu Bupati untuk ngangkut di Tanon sampai ada terisi camat yang baru, sehingga saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semuanya untuk mengantarkan Desa Gabungan untuk memilih pemimpinnya 6 tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Pak Ketua BPD, siapapun yang jadi itu sudah menjadi takdir. Hari ini kita semuanya berusaha untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat, untuk mempengaruhi masyarakat agar milih
calon kepala desa. Dan tentu nanti pada tanggal 25 Oktober semua warga desa Gabukan memberikan suara sesuai hati nuraninya. Mungkin kedekatan ataupun yang lain, mungkin melihat sosoknya, mungkin melihat istrinya, mungkin melihat keluarganya, monggo itu terserah para masyarakat untuk memberikan dukungan ataupun suaranya. Dan hari ini yang pertama kali tahapan kampanye, para calon berusaha meyakinkan Bapak Ibu semuanya biar nanti tanggal 25 Oktober memberikan suaranya. Dan saya yakin nanti yang jadi sudah menjadi ketetapan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena sesuatu yang sudah kita lalui dan sudah pasti, kita harus memahami itu sudah menjadi suatu takdir. Walaupun bagaimanapun itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Kita semuanya berusaha merencanakan sesuatu, tapi sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan itulah yang pasti. Bapak Ibu semuanya, kami harapkan seperti yang disampaikan Ketua BPD Gabukan selaku ibu kota Tanon, dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa ini yang kita harapkan 4 orang terbaik ini muncul satu yang memang karena suaranya paling banyak. Saya yakin 4 orang ini, 4 calon ini adalah piai-piai yang terbaik, yang peduli terhadap desanya. Kenapa? Karena gelem nyalon dari kepala desa. Karena kepala desa saat ini berbeda dengan kepala desa tahun bahulan. Saat ini wong sing gelem nyalon kepala desa ini wong kendel-kendel. Kira kendel ora do pengen nyalon kepala desa, pilih aman. Tapi yang 4 orang ini adalah orang yang mau menanggung beban seluruh warga Gabukan, dan mungkin banyak permasalahan, banyak sesuatu hal yang akan dihadapi nanti kalau jadi. Baik, insya Allah saya yakin 4 calon semuanya baik. Tinggal Bapak Ibu semuanya nanti mendengarkan visi dan misi, dan tentu visi dan misi yang disampaikan saat ini nanti itulah yang akan menjadi dasar untuk menjadi dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun. Mungkin yang di bawah saat ini kurang sempurna, nanti kalau sudah jadi bisa disempurnakan. Syukur bagi satu calon yang jadi bisa merangkum semua visi dan misi semua calon, dijadikan satu. Jadi tentunya ada bantuan, ada masukan dari Bapak Ibu semuanya biar arah pembangunan di Gabukan ini tidak keluar dari jalur dan memang benar-benar menjadi cita-cita dari seluruh warga masyarakat Gabukan yang akan dikemas oleh calon kepala desa ataupun kepala desa yang jadi. Hari ini nanti mungkin break sampai jam 12 ya, Pak Panitia ya, dilanjutkan kampanye jam kedua setelah zuhur. Dan tentunya kalau sudah selesai ini kami harapkan semua kembali ke rumah masing-masing dulu. Nanti kita setelah zuhur ke TPS 2 untuk melaksanakan kampanye. Dan kami harapkan yang bisa hadir warga masyarakat yang ketempatan yang dibawa Pak calon ini, saya yakin sudah barang tentu sudah memilih Pak ataupun memilih calonnya masing-masing. Nah, yang kita harapkan pada kegiatan hari ini adalah mempengaruhi masyarakat lainnya yang memang tidak secara langsung menunjukkan dukungannya, sehingga dengan kegiatan ini calon kepala desa memberikan sesuatu yang bisa mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu semuanya, kemudian bila mana ada sesuatu hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi
sambutan dari Bapak Camat, dan di sini akan kita lanjutkan sambutan dari Bapak Kapolsek. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan Puspika, Pak Camat, Pak Ramil, Ketua BPD, Ketua Panitia Pilkades Gabungan di tahun 2022, para hadirin sekalian, dan yang kami banggakan tentunya keempat para calon Kades Gabungan 2022. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Tadi banyak hal disampaikan pada oleh beliau-beliau yang ada di depan. Kami dari kepolisian, Dr. Tanon, hanya menambahi. Pada intinya gabungan ini merupakan, kalau penilaian kami pribadi ya, gabungan ini adalah wajahnya Kecamatan Tanon. Dia nama buatan? Tahunya enggak, Tanon itu gabungan. Bahkan masyarakat luar tahunya Polsek Tanon itu mana Pak? Polsek Gabungan, tahunya Polsek Gabungan malah. Gitu ya. Jadi gabungan ini merupakan wajahnya Kecamatan Tanon. Karena apa? Banyak kantor, hampir semua kantor pemerintah yang berada di desa Gabungan ini. Ya. Oleh karena itu kami menitipkan dan mohon dukungannya untuk kondisivitas pemilihan Kades Gabungan ini dapat berjalan lancar, dan tanpa dukungan dari seluruh warga percuma. Ya, ini merupakan event apa istilahnya pesta rakyat ya, pesta rakyatnya desa Gabungan. Maka dari itu disambut dengan yang meriah, yang penuh sukacita juga, gitu. Dan untuk para calon kami hanya nitip pesan, selamat berkompetisi, selamat menunjukkan atau menyampaikan apa yang menjadi visi-misi. Tentunya dari para calon kami yakin semuanya dengan niat yang baik, ya, punya niat baik untuk kemajuan desa Gabungan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kapolsek Tanon, dan di sini akan dilanjutkan sambutan dari Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka penyampaian visi dan misi calon kepala desa Gabungan tahun 2022. Ini kami mewakili Pak Ramil, hanya sedikit mengabarkan saja, tadi sudah disampaikan panjang lebar Pak Kapolsek. Yang intinya, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas, kita dapat mengendalikan tim suksesnya masing-masing demi tercapainya keamanan di wilayah desa Gabungan ini. Karena apa? Ajang Pilkades ini mari kita jadikan sebagai suatu pemersatu, bukan sebagai pemecah belah pada masyarakat. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Di sini akan kita lanjutkan acara yang ketiga. Yang pertama, pengundian nomor urut kampanye. Oke, untuk pelaksanaan kegiatan penyampaian program visi misi, karena ini dari panitia menyiapkan nomor undian siapa nanti yang mempunyai nomor urut pertama untuk penyampaian program visi misi. Nah, kami di sini menyiapkan 4 nomor tertutup dalam wadah ini. Nanti diurutkan dari calon 1, 2, 3, 4 untuk mengambil nomor undian. Setelah itu baru nanti dilaksanakan
penyampaian program visi misi sesuai dengan nomor urut undian yang diambil oleh masing-masing calon. Ngoten nggih, untuk mempersingkat waktu, ini ada 4 nomor. Untuk mulai dari calon nomor 1 untuk mengambil nomor urutnya. Untuk ketentuan waktu penyampaian visi misi 10 menit. Nomor 1 Pak Andrianto Widodo. Nomor 2 selanjutnya Pak Loso Sunarto. Nomor 3 Pak Gunadi. Nomor 4 Pak Darmono. Untuk penyampaian program visi dan misi, nanti calon kepala desa bisa berdiri di tengah menghadap pada audien. Kata ya? Atau di tempat duduknya masing-masing berdiri. Oke, monggo. Monggo Pak Yono untuk selanjutnya sesuai dengan nomor urut undian. Penyampaian visi dan misi sesuai nomor urut undian. Di sini yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Andrianto Widodo. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin sekalian, seluruh warga Dukuh Rejosari dan semua yang hadir di sini tanpa kecuali. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita sekalian masih diberikan kesempatan dapat berkumpul dalam rangka penyampaian, mendengarkan dan melaksanakan penyampaian visi dan misi Kepala Desa Gabugan. Pada para hadirin sekalian, warga Dukuh Rejosari yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi, perkenalkan dulu, nama saya Andrianto Widodo, biasa disebut Mas Wiwit, nomor urut 2. Ampun kesupen, nomor urut saya 2. Dan saya didampingi oleh istri saya, yaitu Purwaning Astuti, dan juga para kader-kader pemenangan saya, kader-kader perubahan Desa Gabugan. Dan saya akan menyampaikan visi misi saya. Tapi sebelum saya sampaikan visi dan misi saya akan sampaikan apa yang melatar belakangi saya untuk memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Gabugan. Yaitu latar belakang karena saya melihat Desa Gabugan yang selama ini pembangunannya
ketinggalan jauh dari desa-desa yang lain. Padahal untuk era pemerintah Pak Jokowi banyak sekali anggaran-anggaran yang digelontorkan untuk desa-desa di seluruh Indonesia, untuk kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia. Maka akhirnya dengan rasa semangat dan rendah hati, saya mencoba untuk memberanikan diri ingin melakukan perubahan Desa Gabugan supaya lebih maju dan sejahtera. Adapun visi yang saya bawa untuk hari ini, yaitu untuk ke depannya 6 tahun ke depan, seandainya saya dipilih jadi kepala Desa Gabugan, saya akan melakukan perubahan Desa Gabugan dalam pembangunan di segala bidang agar lebih maju dan sejahtera. Adapun visi saya, yaitu saya akan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat Desa Gabugan, yaitu dengan perangkat desa, lembaga-lembaga desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga tokoh pemuda Karang Taruna, kelompok tani dan wirausaha untuk menciptakan visi tadi. Jadi semua itu nanti akan terangkum dalam program prioritas kerja saya. Seandainya Tuhan Yang Maha Esa mengijabah saya menjadi kepala Desa Gabugan. Adapun program prioritas saya, nyun sewu sedaya masyarakat Rejosari perhatikan program prioritas saya yang pertama, yaitu di bidang kesehatan. Setelah saya jadi kepala Desa Gabugan, 100 hari kerja saya akan meluncurkan kartu Gabugan Sehat. Dan ini bisa dibuktikan, bisa nanti dibuktikan kalau memang saya tidak menepati janji saya, nggak usah lama-lama, undur kewae masih. Jadi kartu Gabugan Sehat itu akan saya peruntukkan kepada masyarakat Gabugan yang kurang beruntung. Jadi yang selama ini tidak tersentuh, masyarakat yang kurang beruntung nanti insya Allah, karena apa? Setelah saya nanti jadi kepala desa, pasti ada rezeki buat saya. Di dalam rezeki saya ada rezeki orang lain. Nah itu nanti yang akan saya kasihkan kepada mereka-mereka yang kurang beruntung. Ya. Untuk yang kedua, di bidang pembangunan fisik, yaitu saya mempunyai cita-cita, yaitu meneruskan cita-cita almarhum ayah saya, bapak saya, yaitu Mbah Pono. Karena balai desa itu dulu tinggalan dari beliau, dan sampai sekarang tidak ada perubahan. Maka dalam program prioritas saya akan membuat balai desa Gabugan itu menjadi gedung serbaguna. Insya Allah nanti dengan dukungan seluruh warga masyarakat Gabugan, insya Allah itu bukan suatu keniscayaan, balai desa akan berdiri, akan menjadi gedung serbaguna. Ya. Untuk yang berikutnya, untuk program yang lain, yaitu yang terkait dengan kebutuhan petani. Dalam anggaran nanti 2023 insya Allah, seandainya saya jadi, saya prioritaskan jalan tani di seluruh wilayah Gabugan pasti terjadi baik semua. Karena itu sangat melupakan sekali kepada kebutuhan petani. Karena saat ini penghasilan petani itu sangat minim dan banyak yang rugi karena hama, tikus dan sebagainya. Nanti kalau ditambah lagi dengan sarana transportasi yang memerlukan biaya lagi, petani akan tambah nangis. Makanya
Insya Allah untuk program yang satu ini akan saya prioritaskan, yaitu perbaikan seluruh jalan tani di sawah-sawah Desa Gabugan. Untuk di bidang yang lain, program yang lain yaitu pembangunan non fisik, yaitu antara lain menghidupkan UMKM. Selama ini UMKM di Desa Gabugan tidak pernah terjamah. Jadi insya Allah nanti untuk pengusaha-pengusaha kecil, menengah, insya Allah nanti kita akan bersama-sama dengan pemerintah desa, lembaga-lembaga desa untuk mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang wirausaha, untuk usaha, biar terdongkrak ekonominya, ya. Insya Allah. Kemudian kami prioritaskan lagi akan selalu menghidupkan BUMDes yang selama ini BUMDes tidak berjalan. Ya. Karena apa? BUMDes itu termasuk aset desa. Nanti kalau BUMDes itu berjalan, maka akan menaikkan pendapatan aset desa di Desa Gabugan. Ya. Untuk selanjutnya di bidang keagamaan, jadi kami nanti di bidang keagamaan akan bersama-sama bersama-sama dengan tokoh agama. Nanti kita akan mengadakan dialog dengan seluruh tokoh-tokoh agama, biar nanti bisa terjalin keakraban, juga keharmonisan antar umat beragama juga. Jadi, dan saya akan melakukan waktu kurang 1 menit, Pak Mulyana. Jadi nanti kita akan mengadakan mengajak kepada seluruh perangkat desa, kita melakukan arwah bersama-sama. Dan untuk selanjutnya di bidang teknologi informatika, kami sudah melakukan tindakan membantu masyarakat dengan mengadakan program WiFi gratis, pemasangan dan alat. Jumlahnya pelanggannya sudah 200 lebih. Itu gratis, saya gratiskan semua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di bidang seni budaya nanti kita akan mengkolaborasikan antara BUMDes juga dengan dengan Karang Taruna untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga Gabugan seni budayanya akan berkembang. Dan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang akan saya lakukan bersama masyarakat Desa Gabugan, dan semua ini akan saya lakukan bersama seluruh masyarakat Desa Gabugan dengan transparan dan musyawarah. Transparan dalam program dan
melanjutkan ya. Tolong hadiri untuk perhatian untuk pendukung. Siap. Tanda Tenganan sudah terwujud. Untuk pendukung mohon tenang. Kita lanjutkan. Oh, tenang ya. Kalau nggak tenang, nanti yang mundur terus waktunya. Tolong Pak Yono dilanjutkan. Tolong agak dibentuk sedikit untuk melanjutkan acara penyampaian visi dan misi. Yang kedua adalah beliau Bapak Loso Sumarto. Waktu dipersilakan. Bisa panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Dandim Ramil, Pak Kapolsek, dan Ketua BPD beserta anggota dan teman-teman calon kepala desa gabungan yang kami hormati, dan tim sukses masing-masing calon kepala desa gabungan yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di siang hari ini kita semua telah diberikan kenikmatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam rangka penyampaian visi dan misi untuk calon kepala desa gabungan. Dan perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, warga Dukuh Rejosari yang kami cintai, kami banggakan. Di sini perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, khususnya di Dukuh Rejosari, umumnya di warga desa gabungan, bahwasanya siang hari ini perlu kita sampaikan yaitu visi dan misi kami untuk bekerja ke depan 6 tahun ke depan. Yang perlu kami sampaikan, kami tidak akan muluk-muluk karena ini semua anggaran tidak bisa kita semata-mata kita anggaran, karena itu semua dari diatur dari kabupaten. Maka perlu kita sampaikan yaitu visi gotong royong membangun desa gabungan yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia. Misi mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. Yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Yang kelima, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Yang keenam, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal. Yang ketujuh, mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pembangunan badan usaha milik desa. Yang kedelapan, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keamanan dan kebudayaan.
Yang ke-9 atau yang terakhir, meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui program internet desa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itu visi-misi kami untuk bekerja ke 6 tahun ke depan apabila diberikan amanah kembali dari masyarakat Desa Kabupaten. Amin. Perlu kami sampaikan, 1 periode ini kami belum bisa bekerja dengan maksimal. Perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, bahwasanya bangsa Indonesia ini baru dilanda corona. Karena apa? Semua anggaran dari pemerintah, BPD dan sebagainya, dana desa itu dipangkas. Bapak Ibu sebagai lembaga pasti tahu. Ya itu apa? Itu dipangkas. Di perubahan 1 tahun 3 kali. Bapak Ibu semuanya tahu. Yang menjadi lembaga itu tahu. Ya tahu ya, untuk membiayai yaitu corona, BLT, obat-obatan dan sebagainya. Jelas ya? Mungkin itu saja. Bapak Ibu panitia, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tentang saya, karena akan dilanjutkan penyampaian visi dan misi yang ketiga, yaitu beliau Bapak Gunardi, waktu dipersilakan. Namun sebelum dilanjut, biar pelaksanaan kampanye tetap tertib dan aman, para calon kepala desa diberi kewenangan untuk berbicara. Yang lainnya tidak diberi kewenangan untuk berbicara atau menanggapi. Karena hari ini kita semuanya hanya menyampaikan visi dan misi. Monggo untuk bisa dicerna, kalau itu memang bisa mengena, itu menjadi renungan. Kalau tidak bisa mengena atau apapun, dulu jangan ada sesuatu hal yang nanti bisa membuat suasana menjadi keruh. Kita sudah berjanji deklarasi damai. Deklarasi damai. Dan tolong untuk tim sukses bisa mensukseskan pelaksanaan pilkades ini dengan damai, aman, dan mendudukkan calon kepala desa yang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat yang banyak. Dan terus karena ini adalah pilihan, tentu suara yang paling banyak yang akan jadi. Sakit dipahami nggih? Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Camat Ano, Bapak Dan Ramil, Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Desa Labugan, dan seluruh hadirin dan hadirat yang ada di sini yang sangat kami banggakan dan kami hormati. Izinkanlah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya apabila nanti dalam penyampaian saya dalam memaparkan visi misi kami banyak kesalahan maupun kekeliruan yang kami sampaikan. Kepada Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan dan saya hormati, kami sebelum memaparkan visi dan misi pada siang hari ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama,
kami selaku calon kepala desa Gabugan mempunyai istri satu yang bernama Karni, mempunyai anak dua yang bernama satu Gilang Bilawan, yang kedua Pradika Dewangga. Agama saya agama Islam, istri saya juga Islam. Yang selanjutnya izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pemilihan Pilkades hari ini. Seperti Bapak ketahui bersama bahwasanya ini pemilihan tahapan-tahapan periode, artinya setiap 6 tahun sekali ada pemilihan. Oke, betul? Untuk itu saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Gabugan untuk bisa menenangkan diri dalam rangka pemilihan. Harus diingat Bapak Ibu semuanya, pilihan itu pasti ada. Seperti yang kita sampaikan tadi, pilihan itu pasti ada. Bahwasanya Tuhan memberikan kita itu wajah kita semuanya berbeda, betul tidak? Agama kita juga berbeda, betul tidak? Tetapi harapan kami maju dalam rangka pencalonan kepala desa ini untuk menyatukan seluruh warga Gabugan agar supaya bersatu untuk membangun Desa Gabugan secara mental dan secara pembangunan yang menyeluruh. Itu yang kami sampaikan sebelum adanya pemaparan visi misi. Untuk itu izinkanlah saya hari ini akan memaparkan visi misi kami. Yang pertama kami ambil dari kata-kata amin. Amin artinya kita akan melaksanakan amanah dalam melaksanakan tugas bila mana nanti saya terpilih menjadi kepala desa Gabugan. Yang kedua, M itu merakyat. Artinya selalu hadir dalam masyarakat baik dalam kesulitan maupun dalam kesusahan. Kami kalau terpilih menjadi kepala desa Gabugan, saya siap seluruhnya akan membantu masyarakat seutuhnya. Yang ketiga, I adalah inovasi. Kami membuat terobosan-terobosan demi kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat desa Gabugan. Yang N-nya nyata, itu nyata dalam bertindak dan berkarya. Saya tidak akan pandang bulu siapapun yang bertentangan dengan norma-norma dan melanggar aturan-aturan dalam rangka hukum akan kami terjang sehabis-habisnya. Yang selanjutnya dalam rangka pemaparan misi saya, yang pertama, saya akan melanjutkan tugas kepala desa yang terdahulu untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, saya akan melaksanakan tugas kepala desa dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah. Yang ketiga, saya akan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kelima, saya akan selalu dan siap bekerja sama dengan lembaga BPD, LP 2NB Karang Taruna, PKK, RT, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan yang lain-lainnya. Yang keenam, saya akan selalu loyalitas kepada pemerintah pusat, provinsi, kecamatan, maupun kabupaten. Selanjutnya, saya siap melaporkan keuangan desa setiap 3 bulan sekali. Yang selanjutnya, saya akan memberi tugas kepada perangkat desa agar membuat program yang perlu pro rakyat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ke-10, saya akan membuat anggaran pemberdayaan ekonomi dalam wadah BUDES, Gapoktan, dan kelompok tani, serta bekerja sama dengan PMPM untuk sektor ekonomi. Untuk mencapai visi dan misi saya mohon bantuan dan dukungan secara
murni kepada masyarakat dan memilih saya sebagai calon kepala desa Gabudan. Selain visi dan misi tersebut, masih banyak program unggulan yang akan saya lakukan lain waktu. Pertama, pembinaan generasi muda dan karang taruna. Yang kedua, pemberdayaan pos kapling. Yang ketiga, pemberdayaan keagamaan, TPA, musola, masjid, kegiatan keagamaan yang lain, pondok pesantren, yasinan, dan pengajian rutin. Yang keempat, prioritas KIA, kesehatan ibu dan anak, karena itu sangat penting dalam rangka menunjang kelanjutan generasi penerus bangsa. Posyandu, KB, dan Bukdes. Prioritas pelayanan pendidikan, khususnya PAUD, TK, SD, madrasah. Prioritas sosial meliputi anggaran bedah rumah bagi yang tidak mampu per tahun 10, serta bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau LPK dalam rangka mempersiapkan tenaga terampil ke luar negeri. Yang ketujuh, membuat bak sampah setiap RT se-Desa Gabugan. Untuk mencapai visi misi serta program unggulan tersebut, saya mohon doa restu dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Desa Gabugan dengan cara memilih saya sebagai calon kepala Desa Gabugan pada hari Selasa Wage tanggal 25 Oktober 2022. Gunadi sebagai calon kepala desa. Demikian program visi misi unggulan yang dapat saya haturkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kelancaran, kemudahan, serta kesuksesan. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penampilan visi dan misi berikut yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Darmono. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Dumateng Bapak Camat ingkang hormati, dumateng Bapak Kapolsek ingkang hormati, Pak Danram atau yang mewakili yang saya hormati, Ketua Panitia Pilkades Bapak Riono, yang saya hormati Bapak Bambang selaku DPD, dan semua teman-teman saya calon nomor 1, nomor 2, nomor 4. Beliau-beliau adalah senior saya di Gabudan, karena beliau-beliau adalah yang lebih tua-tua. Terima kasih. Nek tak gagas niki wau. Kula entuk urutan nomor 4 iki mergo mae paling cedhak dhewe. Dadi ditone nomor 4. Nggih, daripada tegang nggih nyuwun ngapunten niki. Di sini saya selaku calon nomor urut 3 sudah membuat rancangan program kinerja seandainya nanti saya diizinkan oleh Allah lewat dukungan sampean-sampean atau lewat dukungan warga masyarakat
yang prinsipnya satu, semua punya niat baik semuanya. Dan saya secara pribadi siap ditunjuk oleh Allah lewat lantaran panjenengan, dan saya juga siap kalah seandainya suara saya juga kalah. Terima kasih karena waktu. Saya akan memaparkan beberapa visi misi saya. Yang jelas visi saya sesuai apa yang tertera di gambar saya yang di jalan-jalan. Visi saya adalah mewujudkan desa Gabugan yang aman, berakhlak, maju, sejahtera. Ini visi benar. Visi saya seandainya saya dipercaya oleh panjenengan. Yang kedua, misi. Pertama, bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan mengutamakan musyawarah mufakat. Dua, pengelolaannya harus sesuai dengan tupoksi aturan pemerintah. Karena setiap berganti pimpinan pemerintah, kadang biasanya ada aturan yang diganti. Yang ketiga, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan lewat pertanggungjawaban tahunan dari seorang kepala desa. Selanjutnya, cepat dan menyelesaikan di masing-masing tugas yang berkaitan dengan wajib tugas dan kepemimpinannya kepentingan masyarakat. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah mufakat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bidang yang kedua yaitu bidang pembangunan. Pemerataan pembangunan yang terancana dan berkelanjutan. Dua, menormalisasi batas-batas wilayah desa dengan melihat kemanfaatannya. Ini saya sertakan beberapa foto karena selama ini batas wilayah desa di Desa Gabugan itu kurang terurus. Ini nyata, real. Biasanya berwujud batas jalan atau batas saluran air. Ini kami sertakan foto semua, sudah kami serahkan kepada Bapak Panitia LKDN dokumennya. Insya Allah akan saya jalankan. Selanjutnya, penataan jalan tani wajib dilakukan. Saya setuju sekali dengan idenya Bapak Andri. Karena apa? Masyarakat Gabugan kebanyakan buruh tani. Jadi jalan tani akan kami utamakan. Sekaligus jalan saluran air untuk petani yang selama ini belum dimaksimalkan, terutama di bidang-bidang area pertanian yang sudah ada jalannya, kanan kiri ada saluran air belum berfungsi. Dan ini yang paling parah lagi itu kalau musim hujan, saya ngecek langsung di area perbatasan Kalikobok sama Desa Gabugan, itu kalau banjir yang menjadi korban air itu adalah di wilayah Gabugan. Semua petani itu mengatakan begitu. Karena apa? Areanya lebih rendah dari Kalikobok dan aliran saluran airnya memang tidak normal, sudah dangkal. Ini tugas utama saya. Nih, jalan tani dan saluran air tani. Kemudian menormalisasi jalan kampung. Insya Allah yang belum begitu layak jalan kampung kami usahakan. Selanjutnya, siap berusaha mencari tambahan pendapatan desa untuk memperlancar kegiatan di atas selain yang sudah saya sebutkan tadi.
tentunya program saya ini tidak bisa mengandalkan anggaran dana desa dan APD. Nah, ini beban saya. Insya Allah saya akan mencarikan tambahan dana desa. Kebetulan saya juga masih kenal dengan beliau-beliau yang bertugas di atas. Insya Allah saya akan siap mencarikan untuk biar program ini berjalan dengan lancar. Kemudian fasilitas umum yang sudah ada, terutama lapangan sepak bola, lapangan olahraga, voli, dan mungkin yang sudah disebutkan oleh saudara Mas Wiwit tadi, gedung serbaguna, ini insya Allah kita tingkatkan untuk lebih baik. Tuh. Dan itu teknisnya nanti tentunya bermusyawarah dengan tokoh masyarakat. Selanjutnya bidang pelayanan kemasyarakatan. Pertama, peningkatan dan organisasi pelayanan kepada masyarakat dengan tertib, cepat dan optimal. Nyuwun ngapunten nek sing dadi kula, gitu. Kula boten larang jenengan sowan teng kula manggi teng kula. Nek cukup jenengan mengke WA, Pak kula badhe panggih panjenengan, insyaallah kula moro teng ngene jenengan. Waktu kurang 2 menit. Selanjutnya, ini saya lewati, sudah saya kirimkan ke ada 3 item. Itu bidang keagamaan yang selama ini bidang keagamaan digabungkan itu sentuh daripada pemerintah terhadap kegiatan keagamaan digabungkan kurang. Untuk itu saya kalau tidak salah mohon maaf Pak Camat, karena ini nanti tiap tahun kalau tidak salah ada anggaran taktis 30 juta per desa untuk kepentingan lurah. Dana taktis ini sudah disahkan oleh beliau Bapak Presiden. Insya Allah ini 30 juta ini kami fungsikan khusus untuk kegiatan keagamaan. Ini 30 juta 1 tahun. Kemudian bidang pendidikan formal, saya kembali ke bidang pendidikan agama sekaligus formal. Hal ini saya tekankan kepada beliau-beliau pengajar, pendidik, pembina. Saya tekankan untuk memberi contoh tentang akhlak warga gabungan, anak-anak gabungan, agar mereka punya fondasi dasar di kehidupan selanjutnya berfondasi pada salah satu agama. Tuh. Kemudian bidang kebudayaan kita gali budaya masyarakat. Kemudian yang selanjutnya bidang kemudaan dan Karang Taruna, insya Allah saya akan bekerja sama dengan Karang Taruna karena saya umurnya di antara mereka beliau-beliau ini saya masih muda sendiri, jadi saya siap. Kemudian bidang perekonomian, insya Allah selesai. Insya Allah saya mengikuti panitia karena ini aturan. Ada salah lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian visi dan misi dari keempat calon kepala desa dan para hadirin yang berbahagia, dan kami lanjutkan acara yang keempat yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Tony. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami membacakan doa kampanye program visi dan misi calon kepala desa Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahim, pada hari ini kami panjatkan puji dan syukur kami kepada Engkau atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkau hantarkan kami pada acara kampanye program visi dan misi calon kepala desa Gabugan dengan penuh bahagia dan sentosa, penuh ridho dan kasih sayang-Mu, dan semoga pertemuan ini bisa menghasilkan kemaslahatan umat di desa Gabugan pada umumnya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kepada kami yang hadir di desa Gabugan, Kecamatan Tanon ini, hidayah dan taufik-Mu, agar kami semua mendapat limpahan nikmat rahmat dari-Mu, sehingga kami dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, tanamkan ke dalam jiwa kami kesadaran dan semangat pengabdian yang tinggi. Hindarkanlah kami dari semua sikap dan perilaku yang tidak terpuji. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus dan benar. Ya Allah, ya Tuhan Pembersatu, berkatilah kami ini, lindungilah kami ini, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan serta kekompakan kami dalam mensukseskan pemilihan kepala desa Gabugan tahun 2022 dan mendatangkan kemaslahatan umum guna melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bahagia dan sejahtera lahir maupun batin di bawah lindungan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembacaan doa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan, setelah nanti ditutup, calon untuk foto bersama di depan RT penyampaian program visi dan misi. Monggo Pak Nyono ke sini. Para hadirin yang berbahagia, satu demi satu acara kita lalui, dan di sini yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup, saya sebagai pembawa acara apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk para calon kita foto bersama. Dan juga menginformasikan untuk nanti kedatangannya harap, karena undangan kami 12:30, mohon hadir, kehadirannya 12:30. Maksimal jam 1 hadir, gak hadir kita mulai. Siap ya? Kalau sudah komplit nanti kita mulai 12:30. Dan nanti setelah habis dia bersama Mustika, calon bersama Mustika. Monggo. Monggo Mustika sama calon sesuai nomor urutnya, nomor urut.
wabarakatuh.